Sobat calon guru semuanya, pemerintah berencana akan melakukan pembatasan untuk pembelian Pertalite ya, khususnya untuk desil 9 sampai ke 10 teman-teman. Nah, pada video ini saya akan memberikan tutorial bagaimanakah cara cek desil Bansos Kemensos, serta kita akan mencari tahu lebih lanjut untuk pembagian desil itu kira-kira seperti apa. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Sobat Calon Guru semuanya, seperti yang telah disampaikan oleh Pak Menteri Keuangan ya, yang mana sekarang ini sedang dibahas kemungkinan untuk dilakukan implementasi pembahasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang desil 9 sampai ke 10 teman-teman. Sambil menunggu regulasinya ini diolah dan berlaku, sebaiknya kita cek dulu nih apa sih yang dimaksud dengan desil tersebut. Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan desil? Jadi kalau misalkan kita browsing ya, yang dimaksud dengan desil itu adalah merupakan nilai yang membagi seperangkat data yang berurutan nih menjadi 10 bagian yang sama besar. Dalam konteks kebijakan sosial dan ekonomi di Indonesia, desil dipakai untuk pengelompokan tingkat kesejahteraan rumah tangga dari yang terendah ini hingga yang tertinggi ya. Nah, di sini untuk tingkatan dari desil tersebut ya. Di sini untuk tingkatan dari desil tersebut dalam data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSCN, masyarakat ini dibagi menjadi 10 kelompok masing-masing 10% ya dari populasi. Untuk desil 1 itulah kelompok yang sangat miskin ya, atau miskin ekstrim. Ini merupakan prioritas utama bantuan, makanya sangat wajar kalau misalkan yang masuk dalam kategori desil 1 itu mendapatkan bantuan seperti PKH, bansos lainnya juga. Desil 2 itu merupakan kelompok miskin, kemudian desil 3 itu kelompok yang hampir miskin atau di ambang kemiskinan. Kemudian desil 4 ini kelompok rentan miskin. Desil 5 itu kelompok pas-pasan ya, atau menuju ke kelas menengah nih. Kemudian desil 6 sampai 10 ini kelompok masyarakat menengah hingga yang paling sejahtera ya. Kemudian untuk fungsi dan pengaruh dari desil sendiri itu tentunya di sini sebagai penentu bantuan sosial ya, menjadi acuan penyaluran program pemerintah seperti halnya PKH, sembako, kemudian PBIJK dan lain sebagainya. Nah, di sini nanti kita akan cek nih untuk memeriksa apakah status kita itu masuk ke desil berapa teman-teman. Dan berikut adalah untuk pembagian desil dalam DTSCN atau data tunggal sosial dan ekonomi teman-teman ya. Nah, di sini untuk penjelasannya silakan teman-teman bisa dicek ya. Untuk desil 1 sampai dengan desil 10 ini adalah tingkat kesejahteraan masyarakat. Jadi desil adalah pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat ke dalam sebuah kelompok berdasarkan kondisi sosial ekonomi rumah tangga. Semakin kecil angka desilnya, semakin rendah nih tingkat kesejahteraannya. Sebaliknya juga, semakin besar angka desil, semakin tinggi tingkat kesejahteraannya. 1 sampai 10 ini 1 sampai 10% masuk dalam desil 1 ya. Kelompok 10% rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan yang paling rendah. Kemudian 11 sampai 20% ini desil 2. Ini adalah masih rendah dan rentan. Desil 3 itu 21 sampai 30%. Tingkat kesejahteraan masih relatif rendah. Kemudian desil 4 ini 31 sampai 40%, tingkat kesejahteraan yang rata-rata. Nah, rencananya untuk yang desil 9 sampai 10 ini nanti kayaknya itu akan dibatasi atau mungkin nggak boleh lagi untuk membeli Pertalite teman-teman. Yang mana untuk desil 9 itu adalah 81 sampai 90%. Ini tingkat kesejahteraan yang sangat tinggi, sedangkan desil 10 ini 91 sampai 100%. Kelompok 10% rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan yang paling tinggi. Dan berikutlah untuk contoh dari peserta dari hasil pengecekan yang masuk ke desil 3. Ini untuk nama, kemudian desil 3, kemudian sembako ini tidak dapat, PKH nggak dapat, namun untuk PBIJK ini statusnya ya masih mendapat ya. Kemudian untuk yang berikutnya nih, nah ini adalah masuk dalam desil 6 sampai 10, ini sembako nggak dapat, PKH nggak dapat, PBIJK nggak dapat. Nah, kira-kira bagaimana nih cara untuk mengecek kita tuh masuk ke desil berapa?
Untuk melakukan pengecekan desil, apa kita masuk dalam kategori 9 atau 10, atau mungkin juga nanti kita boleh beli pertalite atau enggaknya, kalian bisa cek, yaitu situsnya kita ketikkan saja cek bansos itu aja ya. Ini cek bansos Kemensos. Oke, ini cek bansos Kemensos, kemudian kita klik enter. Kemudian kalian pilih ya, di sini situsnya adalah cekbansos.kemensos.go.id. Ini kalian bisa browsing lewat HP, bisa juga lewat laptop. Kalau lewat HP silahkan buka Google Chrome ya. Ketika saja cek bansos Kemensos. Kita klik saja di sini. Nah, kemudian di sini pencarian data penerima manfaat bansos nih. Ini pencarian berdasarkan NIK. Nah, di sini teman-teman silahkan masukkan NIK-nya atau nomor induk kependudukan yang 16 digit ya. Pastikan nomor sesuai dengan yang tertera di KTP. Kemudian di sini masukkan huruf kode. Nah, di sini kita masukkan kode CAPTCHA. Ini angka berapa? Silakan disamakan. Kalau sudah, kita klik cari data. Nah, ini hasilnya. Inilah nama kita ya. Kemudian kita masuk desil berapa? Desil 3. Ini statusnya sembako nggak dapat, kemudian PKH nggak dapat, namun PPJK ini kita ya dapat, yaitu pada bulan Juli 2006 kemarin. Nah, jadi informasi ini sumber data tunggal sosial ekonomi nasional ya. Nah, ini untuk pembagian desilnya. Kemudian di sini adalah untuk penjelasannya, informasi nanti teman-teman bisa dicek lagi ya. Nah, inilah kita masuk di desil 3 teman-teman. Nah, kemudian kita cek lagi nih untuk yang berikutnya. Di sini kita ketikkan cek bansos Kemensos yang ini ya. Kemudian kita klik saja di sini. Kemudian kita pastikan untuk NIK, kemudian kita masukkan kode CAPTCHA. Ini huruf besar atau kecil, ini harap diperhatikan ya. Kalau salah nanti kita nggak bisa masuk. Kita klik cari data. Nah, di sini adalah ternyata ini ya. Ini untuk namanya, kemudian desilnya, ini masuk desil 6 sampai 10. Nah, kalau nanti yang dibatasi itu desil 9 sampai 10. Jadi kalau kita 6 sampai 10 ini kan kita belum tahu ya, kita masuk desil 6, desil 7, desil 8, desil 9 atau desil 10. Namun setidaknya di sini kita bisa mengetahui nih. Kalau desil 6 sampai 10 ini kita sembako nggak dapat, PKH nggak dapat, PPJK ini nggak dapat. Status KPD juga nggak dapat. Nah, nanti kita tunggu saja untuk regulasi terbaru terkait tentang dari pembatasan yang konon katanya nanti akan dibatasi untuk pembelian pertalite ya bagi yang desil 9 sampai 10 nih. Namun teman-teman, untuk data itu bersifat dinamis ya. Jika tidak sesuai dapat diperbarui nih melalui desa atau kelurahan dan dinas sosial, atau melalui aplikasi cek bansos dengan menyampaikan data kondisi ekonomi yang nyata. Selanjutnya desil nanti akan dihitung ulang oleh BPS secara periodik ya. Dan desil digunakan untuk penentuan sasaran bantuan sosial. Desil 1 sampai 4 itu adalah 40% terbawah dapat diusulkan nih sebagai penerima bantuan sosial PKH. Nah, makanya kemarin itu ada kawan yang awalnya dia itu masuk desil 4, dia masih dapat PKH, tapi setelah ada sensus desilnya naik menjadi desil 6, ini sudah nggak dapat PKH. Nah, itu. Nah, ini kalau desil 1 sampai 4 dapat prioritas di PKH dan juga sembako. Desil 5 ini dapat diusulkan menjadi peserta PPJK. Nah, ini teman-teman. Jadi silakan dilakukan pengecekan. Demikian, semoga bermanfaat teman-teman.